Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kawan-kawan pimpinan Islamic Center Wadi Mubarak, yang saya hormati kawan-kawan di tim Yasaku, Ustaz Zainal dan jajarannya, dan kawan-kawan di pendidikan guru tahfidz anak usia dini, Ustazah Hilma dan jajarannya, para peserta dan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas semua perjuangan kerja keras, terutama para pengurus, para pengajar di program pendidikan guru tahfidz anak usia dini. Kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memuliakan antum dan kedua orang tua antum, menjadikan semua pengorbanan atensi antum sebagai salah satu tabungan terbaik kita di kuburan dan di akhirat kelak. Kawan-kawan sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengistimewakan kita, yang telah memilih kita untuk memiliki profesi yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Tidak ada yang lebih baik perkataannya melebihi orang-orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innama bu'itsu mu'allima." Sesungguhnya aku telah diutus untuk menjadi seorang pengajar, seorang mu'allim, seorang guru. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita betapa mulianya profesi sebagai seorang guru, di mana beliau menyatakan, "Inna ahlas samai wal ardi." Sesungguhnya seluruh penduduk dunia dan penduduk langit, la yusalluna, mereka semua mendoakan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hattal hitanu fil ma'," sampai ikan hiu di dalam lautan yang begitu dalam, "wan namlatu fi juhriha," dan semut yang berada di dalam lubangnya, mereka semua akan mendoakan kebaikan bagi mereka yang mengajarkan kebaikan bagi manusia. Keutamaan apalagi yang lebih baik daripada hal ini? Dan antum-antum yang diwisuda pada tahun ini atau pada waktu ini tidak hanya sekedar guru, tapi adalah guru-guru Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kembali, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. 2 bulan atau 3 bulan kurang lebih
keberadaan kita di Wadi Mubarak insya Allah akan menjadi kenangan terbaik di dalam hidup antum-antum semua. Antum pasti ke depan akan merasakan kerinduan akan masa-masa yang antum lewati kemarin. Masa-masa menjadi santri, masa-masa belajar Al-Quran, masa-masa berada di lingkungan orang-orang yang perhatian kepada Al-Quran akan menjadi kenangan termanis di dalam hidup kita. Ketika kita menjalani program ini, pasti ada kesulitan, rasa capek. Tapi rasa capek dan kesulitan itulah yang insya Allah akan menentukan perjalanan masa depan antum. Rasa capek dan rasa-rasa lainnya itu akan bisa mengarahkan antum ke arah kehidupan yang jauh lebih baik. Ketika kita menjadi guru kelak, kita akan sibuk mengajar anak didik kita. Akan ada masa-masa di mana kita akan sedih, akan galau. Nah, ingatlah masa-masa ketika mulai menghafal Al-Quran. Masa-masa ketika tengah malam antum bangun, mencoba untuk menghafal, mencoba untuk sholat malam. Itu adalah pendidikan terbaik dari Allah bagi kita. Maka saat jadi guru nanti, usahakan agar sholat malam menjadi senjata utama kita. Kenapa? Karena itulah tarbiyah dan pendidikan dari Allah. Kita bisa menangkap rahasianya. Bagaimana Allah mewajibkan sholat malam sebelum mewajibkan sholat 5 waktu. Di dalam sholat malam itulah tempat menumpahkan rasa sedih, rasa kesulitan yang kita alami. Jangan diceritakan kepada orang, ceritakanlah kepada Allah. Mintalah kepada Allah untuk memberikan kekuatan melewati alar dan rintangan yang akan menyapa kita di dalam perjuangan ini. Ilmu yang kita dapatkan adalah permulaan-permulaan. Kewajiban kita, walaupun nanti sibuk mengajar, kita tetap memiliki kewajiban untuk mengembangkan diri kita. Jika saat ini hafal 2 juz, 3 juz, maka semangat jangan sampai luntur. Teruslah tambah hafalan. Teruslah asah diri kita. Guru harus selalu mengembangkan dirinya. Hal penting yang ingin saya sampaikan sebelum saya tutup, guru-guru, terutama yang mengajar anak usia dini, yang bahkan para ahli pendidikan mengatakan the golden age, usia emas, kita harus merasakan hal ini. Di tangan Anda lah generasi-generasi muda Islam akan dicetak. Masa-masa emas mereka diserahkan oleh Allah, diserahkan oleh orang tuanya kepada antum. Maka kita memiliki kesempatan untuk bisa merubah, mengarahkan, menumbuhkan generasi-generasi terbaik masa depan Islam. Di tangan antum-antumlah. Usahakan, jadilah guru yang bisa menarik minat dan cinta anak-anak. Bukan guru yang menuntut. Jadi kewajiban kita, bagaimana anak-anak yang kita didik bisa melakukan program-program kurikulum yang kita miliki dengan penuh kesenangan, kecintaan. Itu tantangan kita. Jangan sampai anak-anak merasa
beban dalam belajar itu adalah beban. Kewajiban kita menarik minat mereka. Kemudian antum memiliki kesempatan yang luar biasa untuk mengarahkan jalan masa depan anak-anak itu. Kita bisa melihat satu kalimat dari seorang guru kepada anak bisa melahirkan karya yang amat besar, bisa menentukan arah hidup dia. Sahih Bukhari yang merupakan kitab terbaik setelah Al-Quran, yang bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama salaf terdahulu, kalau ada wabah turun, maka mereka akan membaca Sahih Bukhari. Tahukah Anda bagaimana Imam Bukhari memiliki ide untuk menyusun kitab Sahih itu? Salah satunya adalah perkataan yang dikeluarkan oleh gurunya ketika mengatakan, sekiranya ada di antara kalian yang mengumpulkan hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Kalimat yang keluar dari lisan gurunya ini masuk ke relung terdalam hati Imam Bukhari. Jadi hati-hatilah di dalam mengeluarkan kalimat, karena kalimat seorang guru itu bisa menjadi senjata yang jauh lebih tajam daripada pisau, yang bisa membangkitkan jiwa anak-anak, namun juga bisa menghancurkannya. Kalimat dan kata-kata seorang guru bisa melahirkan karya-karya besar. Dalam bidang dunia, Steve Jobs, dia orang yang sangat nakal, yang hampir berhenti sekolah karena saking cerdasnya dia gak sabar untuk duduk dengan kawan-kawan seusianya. Tidak ada guru yang bisa menundukkan dia, semua ngeluh. Sampai datang seorang guru wanita, dia melihat kecerdasan anak ini, dia berikan pelajaran 2 tingkat di atasnya, dan dia kasih hadiah-hadiah terbaik untuk Steve Jobs. Maka jadilah dia orang yang sangat kreatif, yang bisa melahirkan perbedaan, karya-karya besar. Nah, sekali lagi, antum memiliki kesempatan emas yang sangat luar biasa. Jangan memandang remeh. Profesi yang Anda jalankan adalah profesi yang terbaik. Sumbangsih Anda kepada agama, kepada nusa dan bangsa, akan menjadi investasi terbaik bagi kemajuan agama, nusa dan bangsa kita. Sekali lagi, teruslah sambung silaturahim, mintalah nasihat kepada guru-guru, kepada kawan-kawan yang sudah lebih dulu tamat mengikuti kegiatan ini atau pengelola-pengelola. Insya Allah kita bersama-sama melakukan revolusi pendidikan di Indonesia dari sejak usia dini, mendekatkan mereka kepada Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi perjuangan kita, menjadikannya tertulis di dalam amal kebajikan kita pada hari di mana tiada naungan kecuali naungannya. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.